Jurnal pertama yaitu Implementasi Perangkat Pembelajaran Biologi SMA berbasis metakognitif untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan mengembangkan karakter mandiri siswa. Menurut teori dari Frawell, ada 3 komponen yang digunakan, yakni perencanaan diri, pemantauan, dan penilaian diri. Tujuannya untuk mengimplementasikan perangkat pembelajaran biologi SMA berbasis metakognitif untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan mengembangkan karakter mandiri siswa. Adapun metodologi yang digunakan yaitu ada 2 tahap atau 2 metode dengan observasi dan menggunakan tes. Pembahasannya yakni hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen keterlaksanaan atau RPP dapat dikategorikan reliable. Artinya hasil penilaian yang diberikan relatif sama sehingga instrumen tersebut dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hasil analisis kemampuan kognitif siswa. Strategi metakognitif berprestasi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak melakukan metakognitif atau mengikuti pelajaran tanpa strategi. Yang terakhir menunjukkan hasil pengantaran karakter mandiri. Penilaian karakter mandiri dalam kegiatan penerapan perangkat pembelajaran biologi SMA berbasis metakognitif dilakukan oleh 2 orang pengamat. Hasil belajar efektif siswa dapat pembelajaran ini adalah sikap atau perilaku karakter siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu karakter mandiri. Jurnal kedua yaitu dengan judul Implementasi Model Kooperatif Tipe STAD terhadap hasil belajar kimia siswa ditinjau dari keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif sebagai bagian dari rigor of the thinking merupakan kemampuan yang penting dikuasai untuk pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan keterampilan berpikir terhadap hasil belajar kimia siswa. Next, metodologi yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental, semu quasi experimental design, di mana menghasilkan hasil belajar kimia dan keterampilan berpikir kreatif atau nilai keterampilan berpikir kreatif diperoleh dari lembar angket yang diberikan sebelum mulai pembelajaran dan hasil belajar diperoleh dari hasil post-test yang diberikan. Interaksi model pembelajaran dan keterampilan berpikir kreatif terhadap hasil belajar kimia siswa dikarenakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diterapkan selama penelitian masih baru dan belum dikenal oleh siswa sebelumnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan keterampilan berpikir kreatif terhadap hasil belajar kimia siswa. Keterampilan berpikir kreatif perlu pelatihan pada peserta didik sedini mungkin agar peserta didik terbiasa untuk berpikir dan tatanan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga, implementasi pendekatan saintifik, penanaman karakter, dan konservasi pada pembelajaran materi pertumbuhan. Pembelajaran melalui pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi setiap konsep atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan baik, berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi siswa. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati hendaklah guru membuka secara luas bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengarkan, dan membaca. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini telah mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran materi pertumbuhan yang menerapkan pendekatan saintifik terhadap karakter dan konservasi.
Penerapan pendekatan berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu an introduction of the mathematical modeling in the study of cancer system biology. Di sini analisis objektif dari pendekatan holistik dalam peningkatan kanker adalah untuk mendapatkan deskripsi kuantitatif global dari semua interaksi kunci dalam sel untuk pada akhirnya diprediksi bagaimana dan mengapa sel berfungsi seperti yang mereka lakukan dalam menanggapi stres seperti hipoksida, kerusakan DNA, degradasi protein, dan aktivitas onkogen atau sebagai respon terhadap faktor eksternal. Menghasilkan pembahasan model matematika penghubungan variabel dependen seperti pertumbuhan populasi atau pertumbuhan konservasi molekul tertentu dengan menggunakan persamaan matematika yang menunjukkan respon sel keluaran untuk masukan yang diberikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan ekstensif yang telah menjelaskan fungsi biologis kompleks yang diperlukan untuk komunikasi seluler telah meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kelangsungan hidup dan proliferasi kanker sel. Selanjutnya yaitu jurnal kelima, Computational System Biology and Cancer Modeling Method and Application. Dengan pendahuluan, molekul yang mengatur pertumbuhan sel dan siklus pembelahan sebagai respon terhadap sinyal eksternal dan internal sangat banyak dan berinteraksi melalui jalur yang kompleks dan sering berhubungan dengan berbagai skala temporal dan spasial. Tumor mencerminkan kompleksitas ini karena mereka terdiri dari beberapa jenis sel berbahaya yang berinteraksi untuk menciptakan pertumbuhan ganas. Dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas sebagai pendekatan berbagai peneliti yang minat utamanya berada di luar pengembangan model. Sistem biologi juga dapat dipandang sebagai sistem kendali kompleks yang aturannya dapat direpresentasikan dengan menggunakan apa yang disebut logika fuzi. Logika fuzi memungkinkan penggunaan istilah kualitatif seperti konsentrasi tinggi atau rendah. Selain mendefinisikan model, simulasi membutuhkan beberapa program komputer untuk menjalankan model selama periode waktu tertentu, atau iterasi yang menghasilkan keluaran untuk interpretasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kurangnya data kuantitatif yang tepat dan akurat untuk jaringan gen dan protein sehingga parameter yang realistis dapat kemasukan ke dalam model. Sementara sejumlah besar data transkripsional dan translasi tersedia. Data metabolitik berkualitas baik tertinggal. Sekian dan terima kasih.